Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Isul Haq Murtado. Bisa dipanggil Pak Murtado atau Pak Isul juga boleh. Saya di sini mengampu pembelajaran bahasa Arab. Untuk pembelajaran kali ini adalah pembelajaran kelas 12. Dan untuk materinya adalah materi qawaid tentang na'at, man'ut, dan idhofah. Baiklah, mungkin langsung saja kita ke materi. Ada yang tahu na'at, man'ut, dan idhofah? Mungkin kita langsung saja kita membaca pembahasan. Yang pertama adalah na'at, man'ut. Na'at man'ut itu termasuk ke dalam isim tabe atau isim yang mengikut, isim yang ikut. Dengan na'at sendiri adalah na'at atau na'tun adalah kata yang menerangkan sifat kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya disebut dengan man'ut. Na'at itu adalah isim. Na'at man'ut itu adalah isim. Kemudian na'at adalah kata yang berupa kata sifat yang menerangkan sifat kata sebelumnya. Itu biasanya seperti itu. Kata sebelum na'at adalah man'ut. Jadi na'at itu yang belakang, man'ut itu yang depan. Kemudian na'at harus sesuai dengan man'utnya dalam hal yang pertama i'rab. I'rab kan ada rofa, ada nasab, ada jar. Nah, kan kalau ini isim, jadi hanya rofa, nasab, dan jar, tidak menggunakan jazm. Untuk rofa biasanya kan tandanya domah. Kalau misal man'utnya berharokat domah, maka na'atnya harus ikut juga berharokat domah pada akhirnya. Begitu juga nasab dan jar. Kemudian yang kedua adalah ma'rifat dan nakirahnya. Misal kalau ma'rifat kan ada al-nya ya, dan nakirah tanwin. Harus salah satu dari itu. Misal man'ut itu ada ma'rifat, adalah ma'rifat, maka atau misal man'ut itu adalah ada al-nya, maka ma'rifat juga harus ada al-nya. Begitu juga dengan nakirah, misal man'utnya berharokat tanwin di belakangnya, maka na'atnya harus berharokat tanwin. Kemudian yang ketiga adalah mudzakkar atau mu'annasnya. Jadi misal man'utnya berjenis mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar, gitu juga dengan mu'annas. Kemudian yang keempat juga ada mufrad, musanna, dan jamak. Ini juga na'at man'ut itu harus sama. Na'at itu harus ikut dengan man'utnya, baik dari mufrad atau musanna ataupun jamak. Nah, na'at itu harus sesuai dengan empat-empat ini, tidak boleh salah satunya saja. Oke, untuk contohnya adalah yang pertama itu yang berwarna merah, tulisan berwarna merah. At-thalibu al-jadidu. Nah, itu kan termasuk na'at man'ut, itu memenuhi syaratnya semua. At-thalibu adalah isim ma'rifat. Tandanya adalah al. Dia berharokat rofa. Itu al-thalibu sebagai man'ut. Nah, na'atnya adalah al-jadidu yang menyifati dari at-thalib sendiri. At-thalibu al-jadidu. Nah, itu seterusnya ada di kolom na'at man'utnya. Yang pertama at-thalibu al-jadidu itu mudzakkar, ya. At-thalibu kalau mu'annas kan berarti at-thalibatu. Kemudian mufrad, at-thalibu juga mufrad. Jadi al-jadidunya ikut mufrad. Marfu'un bertanda rofa.
dan makrifat. Ada alnya. Oke, itu tadi yang rafa. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin ini semuanya juga sama, itu ada keterangannya di sampingnya. Kemudian yang kedua, yang nasab atau yang mansub adalah yang Muhammadun yuhibbu riyadatan qordiyatan. Riyadatan qordiyatan itu sebagai mansub. Mansub kan berarti dengan tandanya itu adalah fathah. Nah, itu sebagai naat man'ut karena qordiyatan itu ikut dengan riyadatan. Baik dari mu'annas ada tak marbutohnya itu, kemudian dari i'rabnya yaitu nasab, kemudian dari jenis isimnya, isim nakirah ataupun isim makrifat. Nah, riyadatan itu mu'annas, mufrad, mansub, dan nakirah. Sehingga qordiyatan itu ikut mu'annas, mufrad, mansub, dan nakirah juga. Kemudian untuk yang jar atau majrur itu yang nomor 4, yang pertama al-fauzil awwali. Kenapa jar? Karena kemasukan huruf ala. Nah, al-fauzi itu juga mudzakkar, mufrad, majrur, dan ma'rifah. Jadi al-awwali juga harus ikut, baik dari mudzakkar, mufrad, majrur, dan ma'rifahnya juga. Mungkin ini dari naat man'ut. Untuk mungkin bila ada pertanyaan bisa ditulis saja nanti. Untuk selanjutnya adalah idhofah. Idhofah atau idhofatun adalah dua gabungan isim atau lebih. Isim yang pertama disebut mudhof, sedangkan isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Syaratnya mudhof itu harus tanpa al, berarti harus nakirah. Kemudian tanpa tanwin, tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Kemudian untuk syarat mudhof ilaihnya adalah harus berhukum jar atau kasroh. Seperti di bawah ini, contohnya adalah contoh yang nomor 4. Yang pertama itu rofa. Yang rofa itu talamidul madrasati. Itu idhofah, susunannya seperti itu. Untuk mudhofnya, lihat talamidu itu tanpa al dan tanpa tanwin dan juga tanpa nun. Nah, untuk mudhof ilaihnya itu harus jar, yaitu al-madrasati. Untuk kemudian yang selanjutnya dari nomor 1 itu kan numarisu qurratal qadami. Nah, untuk numarisu itu adalah fiil, kemudian qurratal qadami sebagai maf'ul. Berarti mudhofnya qurratal qadami. Mudhofnya adalah nasab. Al-qadaminya sebagai mudhof ilaih. Nah, seperti itu. Jadi mudhof itu ikut dengan kalimat sebelumnya. Misal dia dijadikan sebagai maf'ul bih, maka dia juga berharokat fathah. Kalau misal kemasukan huruf jar, berarti juga untuk mudhof adalah kasroh. Mungkin dari itu. Untuk contohnya bisa dilihat dulu. Apabila ada pertanyaan, kita tulis saja nanti di bawah. Kita bahas di grup. Untuk kemudian selanjutnya adalah perbandingan naat, man'ut, dan idhofah. Ini yang ada di LKS. Untuk idhofah itu seperti contoh tadi, itu perbandingannya idhofah adalah Rasulullahi. Itu sebagai idhofah. Mudhofnya adalah Rasulu. Allahi sebagai mudhof ilaih. Untuk naat man'ut Rasulun karimun.
Rasulun karimun. Rasulun sebagai man'ut, naatnya adalah karimun. Itu sesuai dengan ketentuan naat man'ut, yaitu eh, tadi kan sesuai dengan i'rabnya, mudzakkar muannasnya, kemudian isim ma'rifat nakirahnya, seperti itu. Baik, untuk contoh bisa dicermati. Ada numumul atfali untuk idhofah, marhalatul marohiqoti, marhalatul marohaqoti. Kemudian a'malul madrasati, nadhafatus syarabi, talwithil abari, quratul qadami, ilqaul qadarati. Untuk idhofah itu seperti itu. Nanti yang pasti dari idhofah adalah mudhof ilaih atau kata keduanya itu adalah jar atau kasroh. Kemudian untuk contoh naat man'ut adalah rasulun karimun, numumun syari'un, al-marhalatul hammah, al-a'malus sholihah, tabibun ma'rufun, tabibatun masyhuratun, ad-dawa as-sa'ilah, al-adwiyata as-sa'ilata. Nah, untuk naat man'ut intinya adalah susunannya itu sama dari dua kata itu. Seperti rasulun karimun kan dia juga nakiroh tanwin, kemudian i'rabnya dari man'ut dan naatnya rofa berupa domah, seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung dipertanyakan nanti di grup, ataupun bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.